Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa yang saya sayangi. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan keselamatan selalu ada pada diri kita. Amin. Dan tetap semangat. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia bab yang kedua dengan materi pidato persuasif. Silahkan dicatat semua materi yang Ibu sampaikan. Sudah siap? Pidato ini sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 2, tetapi di kelas 9 kalian akan mempelajari pidato persuasif. Selamat mengikuti pembelajaran berikut ini. Para siswa yang saya sayangi, sebenarnya materi pidato itu sudah kalian pelajari pada kelas 8. Tetapi untuk pidato persuasif akan kita pelajari di kelas 9. Adapun yang dimaksud dengan pidato persuasif adalah suatu pidato yang bertujuan meyakinkan atau mengajak pendengar atau pembaca dengan menyajikan argumen atau alasan dari sudut pandang si pembicara atau orator. Dengan kata lain, bahwa pidato persuasif itu merupakan pidato yang berisi suatu ajakan kepada pendengar atau pembaca. Adapun jenis-jenis pidato ada 4. Yang pertama sambutan, yang kedua pidato pemerintahan, yang ketiga pidato instansi, dan yang keempat adalah ceramah. Yang dimaksud dengan sambutan adalah pidato pembukaan. Yang kedua pidato pemerintahan, yaitu suatu pidato yang merupakan perwakilan dari pemerintah atau suatu negara. Di sini biasanya dibaca karena merupakan pidato kenegaraan. Yang ketiga, pidato instansi, jadi suatu pidato yang disampaikan oleh suatu instansi, badan, kantor, dinas, sekolah, dan sebagainya. Yang keempat adalah ceramah. Ceramah merupakan pidato oleh seseorang atau orator dihadapkan pada banyak pendengar mengenai suatu hal atau pengetahuan dan sebagainya. Para siswa yang saya sayangi, di dalam berpidato ada beberapa metode. Yang pertama, manuskrip atau naskah. Jadi suatu pidato dengan membuat naskah terlebih dahulu, kemudian dibaca. Yang kedua, itu metode extemporan. Suatu pidato yang terlebih dahulu disiapkan garis-garis besar konsep pidato yang akan disampaikan. Yang ketiga, metode impromptu, suatu pidato tanpa naskah yang dilakukan secara spontan atau tanpa persiapan sama sekali. Yang keempat, memoriter adalah metode pidato dengan menghafalkan naskah pidato. Dari keempat metode pidato tersebut, yang paling efisien, paling bagus, dan paling mudah adalah metode extemporan. Mengapa? Karena di sini disiapkan dulu secara garis besar atau secara keseluruhan, kemudian dihafalkan, baru disampaikan. Di sini orator
bisa membawa catatan penting, catatan kecil yang disampaikan. Takut kalau nanti suatu pidato itu ada kekurangan atau salah. Adapun struktur pidato persuasif dibagi menjadi 3, pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan adalah terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Yang kedua, isi pidato. Isi pidato adalah bagian yang penting dari pidato. Di sini memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan secara terperinci dalam pidato. Yang ketiga yaitu penutup. Penutup merupakan bagian akhir pidato. Di dalam penutup terdiri atas simpulan, harapan-harapan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Para siswa yang saya sayangi, unsur kebahasaan di dalam teks pidato persuasif itu ada 6. Yang pertama adalah kata benda. Kata benda di sini ada 2. Kata benda konkret, yaitu suatu kata benda yang dapat dilihat nyata. Contohnya mobil, rumah, orang, binatang, meja, kursi, dan sebagainya. Yang kedua adalah kata benda abstrak. Kata benda yang tidak dapat dilihat. Di sini bisa merupakan keadaan, pekerjaan, kemudian keyakinan, ilmu, kebaikan, dan sebagainya. Unsur kebahasaan yang kedua adalah kata ganti orang. Ada 3. Yang pertama, kata ganti orang pertama, yaitu ada tunggal dan jamak. Kata ganti orang pertama tunggal itu yang berbicara. Contohnya aku, saya. Sedangkan yang jamak adalah kami dan kita. 2. Kata ganti orang kedua yang diajak bicara, yang tunggal itu kamu dan Anda. Kalau yang jamak adalah kalian dan Anda semua. Yang ketiga, kata ganti orang ketiga tunggal itu yang dibicarakan, yaitu dia atau ia. Sedangkan yang jamak adalah mereka. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Contoh, saya mengerjakan tugas PJJ. Anita mengerjakan PR Bahasa Indonesia. 4. Kalimat ajakan. Itu kalimat yang isinya mengajak seseorang agar mengikuti apa yang kita sampaikan. Contoh, marilah kita mematuhi protokol kesehatan. Yang kelima, kalimat imperatif.
kalimat imperatif sama dengan kalimat perintah. Kalimat yang isinya memerintah. Biasanya menggunakan kata lah atau kan dan tanda seru. Contoh, tunggulah beberapa waktu, menggunakan tanda seru. Dan unsur kebahasaan yang keenam adalah kalimat yang menyatakan sebab. Konjungsi atau kata sambung yang digunakan adalah sebab atau karena. Contoh kalimatnya, David kemarin tidak mengikuti daring karena kuotanya habis untuk bermain game. Demikian unsur kebahasaan di dalam teks pidato persuasif. Demikian para siswa, video pembelajaran pidato persuasif kali ini. Silahkan disimak lagi, kemudian nanti ada soal yang harus kalian kerjakan di Google Classroom. Apabila ada materi yang belum jelas, silahkan bertanya pada Bu Apri atau kalian masuk pada Google Classroom. Bu Apri berpesan, tetap di rumah saja, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan tetap semangat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muliska juara.